lagi dengan Buria. Nah, di pelajaran hari ini Buria tidak menjelaskan bahasa Inggris ya. Nah, kali ini Buria akan menjelaskan tematik. Nah, di tematik kali ini Buria akan menjelaskan muatan SDGT. Nah, di tema 6 ini di subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 akan Buria rangkum materi SDGT-nya dalam satu video ini. Nah, kita akan belajar 3 materi. Yang pertama ada tangga nada diatonis dan pentatonis. Yang kedua pola lantai semi tari, dan yang ketiga adalah teknik menggambar dalam cerita. Nah, anak-anak silahkan anak-anak buka halaman 10 dan 11. Di halaman 10 dan 11 nanti silahkan digarisbawahi poin-poin penting yang ada dalam bacaan ini. Kemudian sekarang menggarisbawahinya nanti ya setelah melihat tontonan video ini. Sekarang anak-anak silahkan siapkan alat tulisnya, buku tulisnya untuk menuliskan poin-poin penting yang akan Buria jelaskan di video berikutnya. Oke? Tangga nada. Tangga nada ada 2, yaitu diatonis dan pentatonis. Kalau di semester 1 kemarin kita belajar diatonis, yaitu mayor dan minor. Nah, sekarang kita belajar pentatonis, ada pelok dan sendro. Perbedaan tangga nada, diatonis dan pentatonis. Jika diatonis, jumlah nada pokok ada 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, alat musiknya melodi. Sedangkan pentatonis, jumlah nada pokok ada 5, yaitu do, mi, fa, sol, si atau do, re, mi, sol, la. Alat musik berupa gamelan. Tangga nada pentatonis, pelok, dan slendro. Di sini Buria akan menjelaskan perbedaannya. Yang pertama ada pelok, susunan nada yang berbunyi seperti nada do, re, mi, fa, sol, si. Lagunya memberikan perasaan tenang, hormat, dan luhur. Contohnya gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah, titik tikung dari Jawa Tengah, karatangan pahlawan dari Jawa Barat, musa asing dari Bali, dan macepat-cepatan dari Bali. Sedangkan slendro, susunan nada yang berbunyi seperti nada do, re, mi, sol, la. Lagunya memberikan kesan gembira dan lincah. Contoh lagunya ada jublak-jublak suang dari Jawa Timur, lir-ilir dari Jawa Tengah, cincang keling dari Jawa Barat, dan tekate dipanah dari Jawa Tengah. Subtema 2, pola lantai. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau membentuk lingkaran. Garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Secara umum, pola lantai pada tari terdiri dari 2 pola, yaitu pola lurus dan lengkung. Di sini sudah ada gambarnya. Yang A ini adalah contoh pola lurus, ada segitiga, zigzag, diagonal, vertikal, horizontal, dan lain-lain. Dan yang gambar yang B yang kedua contoh pola lengkung, ada lingkaran, setengah lingkaran, oval, angka 8, dan lain-lain. Di sini Buria akan menjelaskan 2 contoh tari yang memiliki pola berbeda. Yang pertama di situ ada tari Jaran Kepang dari Yogyakarta. Tari Jaran Kepang ini mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola yang digunakan adalah pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Dan yang kedua ada tari Bedaya Semang dari Yogyakarta. Nah, pada tarian ini mempunyai
mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola yang digunakan pun memiliki makna tertentu. Maknanya itu seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalah jengking. Nah, di sini Bu Ria sudah memberikan gambaran contoh ada tari saman dari Aceh menggunakan garis horizontal pada pola lantainya, dan ada tari sekapur sirih dari Bengkulu menggunakan pola lantai lengkung ke depan. Kemudian ada tari pendet Bali dari Bali menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan, dan ada tari piring dari Sumatera menggunakan garis lurus segi 4. Kita memasuki subtema ketiga. Di subtema ketiga kita belajar gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Gambar cerita biasanya terdapat pada buku atau majalah dan sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku sehingga pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Ciri-ciri gambar sampul depan buku. Gambar berisi tentang isi buku. Di sini sudah ada Bu Ria contohkan contoh sampul depan buku ya. Ada 2 gambar. Ciri yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Kemudian terdapat judul buku yang tertulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya. Contohnya nama penulis dan nama penerbit buku itu lebih kecil dari judul buku. Dan yang terakhir, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Cerita dalam sebuah gambar harus dibuat seindah mungkin. Salah satu unsur untuk memperindah gambar adalah pewarnaan. Nah, ada 2 teknik dalam pewarnaan. Yang pertama ada teknik basah dan kedua ada teknik kering. Contoh dalam teknik basah itu pewarna yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Alat lain yang digunakan adalah kuas, gelas air, palet, dan kapas. Nah, yang kedua ada teknik kering. Nah, pada teknik kering kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya krayon, pensil warna, spidol warna. Selanjutnya menjelaskan makna pada gambar cerita. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Untuk mengetahui makna dari sebuah gambar, kita harus memperhatikan dengan teliti. Nah, itu tadi penjelasan Bu Ria tentang muatan SDDP. Kita tadi belajar apa aja? Yaitu tangga nada diatonis pentatonis, kemudian pola lantai seni tari, dan yang terakhir tadi teknik menggambar dalam cerita. Semoga anak-anak bisa paham dan bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Cukup sekian video hari ini, kita belajar lagi, bertemu lagi di next video berikutnya. Cukup sekian dari Bu Ria, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.